Di antara kabut pagi Gayo Luwes, seorang pria melangkah membawa kamera tua dan ponsel sederhana. Namanya Kang Juna, seorang pewarta yang tak lahir dari kemewahan, tapi dari kegelisahan akan ketidakadilan yang terus-menerus dibiarkan. Ia berjalan dari dusun ke dusun, dari gang sempit hingga ke lembah yang jarang dikunjungi pejabat. Ia tak menulis untuk menjadi terkenal. Ia menulis agar yang tak terdengar bisa memiliki suara, agar yang terabaikan punya tempat di wacana. Dengan kamera tua dan HP sederhana, ia menapaki gang sempit dan lereng curam, memotret realita yang kerap ditolak oleh kenyamanan. Ia bukan penonton pasif, tapi saksi aktif dari ketimpangan sosial yang mencabik satu desa ke desa lain. Ia menulis tentang petani yang tak punya pupuk, ibu-ibu yang harus memilih antara makan atau mengobati anaknya, dan pemuda yang ditelan sunyi karena tak punya pilihan lain. Ironisnya di luar sana ia dianggap suara rakyat, tapi ketika pulang ke lingkungan keluarga sendiri, ia berubah jadi bahan bisik-bisik. Katanya keluarga adalah tempat pulang, tapi yang ia temui hanyalah tembok dingin penuh prasangka. Mereka menyuruhnya tunduk atas nama keluarga, padahal yang mereka maksud hanyalah kendali, bukan kasih yang menguatkan, melainkan tali tak kasat mata yang ingin membentuknya menjadi patung yang seragam. Dan ingatkah kalian, saat ia dengan segenap keberanian yang tersisa, pernah meminta tolong, atas nama keluarga, kalian bukannya merangkul, melainkan berkumpul. Bukan untuk mendukung, tapi mencemooh. Kalian saling bertukar gosip tentang kelemahannya, yang bahkan belum tentu benar. Bukan untuk membantu, tapi untuk menertawakan di belakang punggungnya. Sekarang, ia tak akan berharap lagi. Mau dianggap, terserah. Mau diabaikan, juga terserah. Karena percuma saja dianggap, kalau keberadaan kalian hanya mempersempit langkahnya dalam mencari rezeki dengan profesinya sebagai reporter. Begitu juga sebaliknya, ia pun tak akan memaksa untuk dianggap. Diamnya disebut kesombongan, bicara jujurnya dianggap tak tahu diri. Ia tak bisa dibentuk seperti cetakan mereka, dan karena itu ia dianggap melawan. Padahal ia hanya tumbuh, ia hanya berjalan dengan caranya sendiri. Ia tak melawan karena benci, tapi karena ia memilih damai, memilih kejujuran. Aku tak miskin nilai, batinnya. Hanya dompetku yang belum bising. Ia bukan pecundang. Ia lelaki yang bekerja, yang menafkahi keluarga kecilnya dengan keringat dan keberanian. Profesi reporternya mungkin tak cukup glamor untuk dibanggakan di meja makan reuni keluarga besar. Tapi itu profesi yang jujur. Ia tak duduk menunggu warisan, ia berdiri membangun keberanian. Mereka ingin ia diam demi nama baik keluarga yang rapuh dan penuh kepalsuan. Tapi suara yang jujur tak bisa dibungkam hanya karena menyinggung rasa nyaman mereka. Diamnya bukan tanda kalah, tapi caranya menjaga energi agar tak habis menjelaskan kepada mereka yang memang tak ingin mengerti. Ia tahu betul, yang tak pernah hadir paling bising menilai, yang tak pernah memberi paling pandai menuntut. Lalu kini kalian bicara soal nama baik keluarga? Nama baik macam apa yang dijaga dengan membungkam suara jujur dan mengerangkeng langkah orang sendiri? Ia dianggap melawan hanya karena tak bisa dibentuk. Dituduh durhaka karena memilih berjalan dengan cara sendiri. Tapi ia tahu, harga dirinya tak bisa ditukar hanya demi tempat duduk dalam silsilah yang lebih sibuk membangun citra daripada memahami isi hati. Ia bukan orang baik, tapi ia tahu caranya memperlakukan orang dengan baik. Dan jika sikapnya terasa dingin, itu hanyalah cermin dari cara kalian memperlakukannya. Kini, ia tidak berharap lagi. Mau dianggap, terserah. Mau tidak diakui, juga terserah. Karena ia sadar, dianggap pun percuma jika hanya untuk mempersempit langkahnya dalam mencari rezeki yang halal dengan profesi yang ia pilih dengan sadar. Ia tidak hidup dari warisan. Ia tidak minta dihargai karena gelar, tapi karena kerja keras dan dedikasi. Dan jika itu tak cukup bagi kalian, biarlah ia melangkah sendiri, tanpa perlu pengakuan dari mereka yang sibuk menjaga gengsi, tapi lupa cara mencintai tanpa syarat. Ia hanya ingin dihargai, seperti ia juga tahu cara menghargai orang lain. Dan kalau itu terlalu mahal untuk dibayar oleh mereka, biarlah ia bayar dengan kebebasannya. Ia menjauh, bukan karena benci, tapi karena sadar beberapa janji memang dibuat agar orang berhenti bertanya. Dan keluarga kadang tak lebih dari institusi ego yang menyamar sebagai kasih. Kini, saat Kang Juna menyusuri jalan, ada yang menyapanya, tersenyum, bahkan berterima kasih. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia jujur. Karena ia hadir bukan sebagai boneka, tapi sebagai suara.
suara dari pinggiran. Suara yang dulu ditolak kini diingat. Suara yang tak akan pernah tunduk pada kesombongan yang dibungkus silsilah. Ia bukan orang baik, tapi ia tahu caranya memperlakukan orang dengan baik, dan itu cukup. Kang Juna tak punya mikrofon canggih, tak ada kamera mahal. Yang ia punya hanyalah kamera tua, HP sederhana, dan keberanian yang tak bisa disumbat. Ia tak duduk di kantor berhawa dingin, tapi berdiri di tengah ladang basah, lorong kota, dan jalan becek, memburu fakta mencat luka. Ia menulis dari Gayo Luis tentang mereka yang bertani dengan tangan retak, tentang ibu yang memeluk lapar, tentang anak-anak yang menjual harapan demi biaya sekolah. Ia bukan wartawan metropolitan, tapi ia merekam denyut yang sering tak masuk berita.